Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rismael Pariani. Saya ingin membahas mengenai beberapa hal terkait pembelajaran abad 21. Pertama, pendidikan berkualitas. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 tujuan yang disusun pada tahun 2015 oleh negara-negara anggota PBB. 17 tujuan ini ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Satu dari beberapa tujuan ini adalah pendidikan berkualitas, yakni menjadi tujuan keempat. Pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas bertujuan untuk memberikan pendidikan yang gratis, berkualitas, dan wajib bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, dan sumber daya manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Mulai dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai, menyiapkan materi pelajaran yang sistematis, membuat simpulan materi yang telah disajikan dan melakukan refleksi pembelajaran, melakukan tes awal dan tes akhir terhadap siswa, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru juga dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dalam metode pembelajaran dan kurikulum. Selain itu juga, kepala sekolah dan guru dapat membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, yang dibantu oleh pemerintah agar prasarana dan sarana ini dapat terakomodasi dengan baik. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan kolaborasi antara sekolah dan komunitas. Bisa juga dengan sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan dinamis sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah memberikan dukungan terhadap siswa yang membutuhkan. Kedua, mengenai konsep pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran abad 21, guru tidak lagi sebagai pusat pembelajaran, melainkan siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran abad 21 ini fokus dari pembelajaran adalah berpusat kepada siswa. Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini dapat dilihat ketika siswa misalnya melakukan diskusi dalam kelompok, kemudian melakukan presentasi atau menampilkan produk hasil belajar yang telah ia buat. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelajaran 21 abad ke-21 sudah menerapkan atau melakukan peralihan dari yang awalnya guru sebagai subjek pembelajaran dan siswa sebagai objek pembelajaran, kini beralih siswalah yang menjadi subjek pembelajaran. Siswalah yang menjadi pelaku utama dalam pembelajaran agar dapat mendalami dan memaknai proses pembelajaran yang ia lakukan, sehingga dapat memahami wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan yang ia miliki. Kemudian juga konsep selanjutnya mengenai pembelajaran abad 21 ini adalah adanya infrastruktur digital dan fisik yang digabungkan. Saya memiliki pengalaman mengenai adanya pemaduan dari kedua infrastruktur ini. Nah, dulu saya sempat mengajar di salah satu sekolah di Kota Banjarmasin. Sekolah tersebut memadukan blended learning. Ketika pembelajaran, siswa diperbolehkan menggunakan tablet atau tab maupun laptop untuk mendukung pembelajaran. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep pembelajaran abad 21 ini memadukan infrastruktur fisik dan digital agar pembelajaran ini dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengenai keterampilan abad 21. Ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yaitu adalah kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif,
inovatif, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, mulai dari kecakapan memecahkan masalah dan berpikir kritis, ini dapat kita lakukan dengan melakukan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan kita menerapkan pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran, ini bisa memudahkan peserta didik memiliki kecakapan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya adalah keterampilan kreatif dan inovatif. Kedua keterampilan kreatif dan inovatif ini dapat kita kembangkan keterampilan ini dengan melalui model pembelajaran berbasis proyek. Dengan kita menuntun peserta didik membuat proyek atau produk mereka sendiri, ini bisa menciptakan daya kreatif dan inovatif dari peserta didik. Selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dan juga komunikasi dapat kita tingkatkan lagi kedua keterampilan ini dari peserta didik melalui model-model seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, dan juga diskusi kelompok kecil maupun diskusi berkelompok. Nah, kemudian adalah keterampilan yang perlu dimiliki guru sebagai fasilitator. Nah, apa saja yang perlu dilakukan guru sebagai fasilitator? Mulai dari menyediakan stimulus. Nah, dari menyediakan stimulus ini, misalnya guru bisa memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan terbuka yang memberikan kemudahan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Kemudian bisa juga dengan melakukan bimbingan. Misalnya ketika melakukan diskusi bersama kelompok, guru dapat memberikan arahan dan bimbingan agar siswa mudah melakukan tugas-tugas yang diberikan. Begitu juga dengan bantuan. Nah, bantuan ini guru dapat memberikan bantuan kepada para peserta didik yang memang memerlukan bantuan agar memudahkan mereka untuk menyesuaikan tingkat kemampuan mereka dengan pembelajaran yang diberikan. Keempat, model pembelajaran abad 21. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam pembelajaran abad 21, yaitu Discovery Learning, pembelajaran berbasis masalah atau PJBL, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, pembelajaran kontekstual, bermain peran dan simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok kecil. Dari beberapa model pembelajaran ini ada satu kesamaannya, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Misalnya dalam model pembelajaran berbasis masalah. Kita berikan contoh dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model berbasis masalah. Misalnya siswa diminta untuk menganalisis opini, fakta, dan asumsi dalam tes rekon. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa berperan aktif dalam menelaah setiap materi-materi yang diberikan, sehingga siswa bisa meningkatkan daya kritisnya terhadap permasalahan yang diberikan. Kemudian contoh lain, misalnya dengan pembelajaran berbasis proyek. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa bisa membuat proyek, misalnya membuat cerpen. Nah, di sini siswa dituntut untuk berperan aktif untuk memproduksi sendiri hasil karyanya, yaitu berupa cerpen. Kelima, mengenal peserta didik. Dalam pembelajaran abad 21, guru perlu mengenal peserta didik agar dapat memahami karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik guna menciptakan strategi pembelajaran yang efektif dan relevan. Dalam memahami karakteristik, guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengenali karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar dari peserta didik, sehingga ketika pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan di dalam pembelajaran, guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan individu peserta didik.
Kemudian juga tahap perkembangan peserta didik. Nah, mengenai tahap perkembangan peserta didik ini, guru dapat menerapkan pembelajaran teaching at the right level atau TARL. Nah, TARL ini dapat guru gunakan agar menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya, guru menggunakan tingkat pertanyaan atau soal yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Misalnya, pertanyaan yang mudah untuk siswa yang berada di tingkat rendah. Kemudian siswa yang berada di tingkat tinggi diberikan pertanyaan yang cenderung sulit. Keenam, guru perlu memiliki kompetensi pedagogis. Mulai dari kompetensinya dalam memahami perkembangan peserta didik, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, dan menyampaikan materi pembelajaran yang kontekstual, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Mulai dari memahami perkembangan peserta didik, guru dapat melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik melalui asesmen awal, maupun melalui evaluasi dan refleksi untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Kemudian untuk kondisi belajar, guru dapat melakukan berbagai hal agar mendukung kondisi belajar yang menyenangkan, mulai dari materi pelajarannya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian juga sarana dan prasarana di dalam kelas maupun suasana kelas, ataupun pengelolaan kelas dari gurunya agar kondisi belajar tetap nyaman dan aman bagi siswa. Kemudian materi pembelajaran yang kontekstual. Materi-materi yang disampaikan oleh guru perlu kontekstual dengan tanggap budaya. Misalnya, siswa yang berada di Banjarmasin perlu diberikan materi-materi yang memang sesuai dengan lingkungan mereka. Misalnya, Banjarmasin terkenal dengan kota 1000 sungai. Nah, materi-materinya bisa saja berkaitan dengan kota-kota yang memiliki sungai yang bisa dibahas di dalam materi-materi yang diberikan. Atau juga wisata-wisata apa saja yang ada di kota Banjarmasin yang bisa menjadi materi pelajaran yang bisa mereka kontekstualkan materi itu dengan budaya yang mereka amati di sekitarnya. Kemudian juga metode pembelajaran yang interaktif. Nah, guru dapat menggunakan metode-metode, misalnya metode diskusi maupun presentasi yang memang membutuhkan siswa ini aktif dalam pembelajaran. Nah, ini membutuhkan kompetensi pedagogis seorang guru agar menciptakan semua elemen ini menjadi pendukung dalam pembelajaran abad 21. Demikian presentasi saya mengenai 6 hal pembelajaran abad 21. Saya Sylvia Risma, terima kasih.